Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jayakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek tugas besar mata kuliah praktikum pemrograman 2, di mana pada proyek kali ini kami mengerjakan sistem penjualan toko Jayakarta, yaitu sebuah aplikasi desktop berbasis Java Swing yang digunakan untuk membantu pengelolaan data penjualan. Oke, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Fajri sebagai backend developer, lalu ada Akbar Maku sebagai backend developer, dan juga ada Muhammad Rianda Rafki sebagai frontend developer, lalu ada Meta Cantika Dewi sebagai frontend developer, dan juga ada Ica Aprilia Putri sebagai front-end developer. Oke, selanjutnya untuk bagian studi kasus bisa langsung dilanjut aja. Baik, terima kasih. Studi kasus ini, di sini saya akan menjelaskan studi kasus, di mana studi kasus ini berfokus pada toko Jayakarta, di mana sebuah usaha retail yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Masalah utamanya di sini yaitu masalahnya semua proses mulai dari catatan penjualan sampai cek stok masih dilakukan secara manual atau pakai cara lama karena hanya mengandalkan buku. Seringkali terjadi selisih data antara catatan dan jumlah barang asli di rak. Dampak ke pelanggannya itu apa? Dampaknya yaitu pelayanan jadi lambat dan juga kasir itu butuh waktu lama untuk menghitung total belanja tanpa mesin, sehingga antrian pelanggan menumpuk. Jadi kesimpulannya, si toko Jayakarta ini butuh sistem digital yang teratur agar dapat lebih akurat dan layanan jadi lebih cepat. Seperti itu. Mungkin selanjutnya di sini akan menyebutkan latar belakangnya. Ini ada proses pengelolaan data penjualan pada toko kecil hingga menengah masih sering dilakukan secara manual. Lalu ada mencatat manual berpotensi menimbulkan kesalahan data stok tidak akurat dan acak. Lalu ada selain itu pengelolaan data produk, pegawai, dan transaksi yang tidak terintegrasi dapat menghambat proses operasional. Lalu di sini ada, oleh karena itu dilakukan sebuah aplikasi sistem penjualan berbasis desktop yang terstruktur dan mudah digunakan. Boleh di next. Oke, di sini ada ERD dari sistem kami, di mana kami itu mengelola CRUD dari position, terus juga employee, dan juga kategori, di mana position itu berelasi satu ke banyak kepada employee, lalu kategori juga berelasi satu ke banyak terhadap produk, dan juga ada tabel transaction dan juga transaction detail, di mana untuk transaction detail ini relasinya banyak ke banyak dari produk dan transaction. Jadi transaction detail ini sebagai tabel pivot yang dimana nantinya dalam satu transaksi itu bisa banyak barang. Oke, boleh langsung next saja. Baik, untuk teknologi yang kita gunakan ada JDBC, ada Java Swing atau GUI, ada MySQL atau sebagai database, ada MVC Architecture, sama iText PDF untuk PDF reportingnya. Dan juga di sini kami menyediakan fitur manajemen kategori yang berisikan CRUD, manajemen produk yang berisikan CRUD juga, sama pengelolaan stok barang,
ada manajemen pegawai, ada transaksi penjualan, riwayat transaksi, dan ekspor truk PDF. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke demo aplikasi. Boleh langsung dilanjut aja, Rafki. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi Toko Jakarta. Dimulai dari pertama adalah tombol manajemen kategori. Coba diklik. Nah, dalam manajemen kategori ini akan menampilkan kategori-kategori produk yang ada di dalam toko kami. Ini masih kosong ya, jadi mungkin kita coba memasukkan satu kategori barang. Contohnya misal kategori makanan. Coba ditulis makanan, Bro. Nah, setelah tulis makanan bisa disimpan. Oke, kategori berhasil disimpan. Nah, akan langsung masuk ke dalam database. Selain simpan, di sini juga kami menyediakan tombol ubah, hapus, dan clear. Ubah untuk mengedit data, hapus untuk hapus, dan clear untuk reset inputan nama kategori. Mungkin langsung ganti aja ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke manajemen jabatan. Dalam manajemen jabatan akan menampilkan data-data jabatan karyawan, misalnya supervisor atau manajer. Coba, misal manajer. Kasir, boleh kasir. Oke, manajer. Nah, mungkin dari layout UI-nya nggak jauh beda dengan manajemen kategori tadi. Ada simpan, ubah, hapus, dan clear. Coba sekarang ubah, Bar. Tuh, jabatan berhasil diperbarui. Oke. Bisa dan keluar. Kita lanjut ke manajemen produk. Nah, di manajemen produk di sini tombolnya sama, ada simpan, ubah, hapus, dan clear. Tapi selain kita memasukkan nama produk, kita juga harus memasukkan kategori produknya. Coba diklik, Bar. Di situ ada apa aja kategorinya? Oh, makanan doang. Dan di sini field untuk inputannya ada nama produk, ada harga, kategori, dan stok. Simpan. Oke. Dan di sini juga ada fitur search atau fitur pencarian. Coba klik, Bar. Nah, misal kita coba untuk mencari data bank deh. Coba klik bank. Oh, langsung lah search. Live search. Jadi tanpa di enter langsung menampilkan data apa yang user ketik. Atau kita tes juga satu lagi, coba P paracetamol. Jadi dia bakal menampilkan data yang diinput oleh user. Oke, mungkin selanjutnya sekarang kita coba untuk menghapus datanya. Coba, Bar. Klik hapus. Nah, di sini juga ada validasi. Nah, produk berhasil dihapus. Jadi sebelum dihapus ada validasi apakah data akan dihapus atau tidak. Oke, kita keluar, kita lanjut ke manajemen pegawai. Nah, di sini juga hampir mirip dengan tadi. Ada inputannya, ada nama, ada email, terus jabatannya juga. Coba nama. Clear itu Nah, untuk membersihin inputan. Ya, clear
Maksudnya untuk menghapus menghapus inputan. Oke, bisa keluar. Oke, mungkin untuk transaksi boleh dijelaskan oleh rekan saya, Fajri, silahkan. Oke, untuk sebelumnya tolong ke kategori lagi coba. Boleh tambahin kategori lainnya apa aja. Lalu boleh ke produk sekarang. Boleh tambahin produknya. Terus tambahin lagi bar. Oke, pada fitur produk ini juga kita bisa untuk melakukan update stok, di mana coba boleh contohin select satu bar. Misalkan yang ya ambil, lalu stoknya boleh dinaikin jadi 15 atau berapa. Lalu klik ubah. Oke. Selanjutnya boleh langsung ke transaksi. Dimana pada menu transaksi ini itu kita pertama pilih dulu kasirnya siapa. Nah, karena di sini cuma ada satu data, jadi kita langsung pilih aja. Lalu untuk produknya kita bisa pilih, misalkan yang paracetamol tuh. Nah, jadi untuk harga display yang kiri ini bentuknya disable, karena kan ngambil dari harga yang sudah ada. Lalu kita boleh masukin kuantitinya berapa, misalkan 3 tambah item. Nah, lalu kita bisa tambah juga, misalkan untuk produk lain kita boleh pilih produk lagi, misalkan beng ya 10 tambah. Dan jika ada perubahan pada pemesanan, misalkan kita mau beli paracetamol lagi, itu boleh pilih paracetamol, terus kuantitinya masukin. Nggak perlu langsung aja kuantitinya, itu input kuantitinya. Nah, di situ langsung input, misalkan berapa, 2 tambah item. Lalu akan otomatis terupdate juga di bagian row kuantitinya. Dan juga di sini sebetulnya sudah ada fitur hapus juga, hapus item. Misalkan yang paracetamol boleh dihapus. Nah, klik drop down produknya coba bar. Nah, untuk stoknya pun otomatis terupdate lagi. Coba agak besarin sedikit ini layar aplikasinya. Nah, jadi stoknya kembali lagi ke 5 tuh. Jadi boleh tambahin lagi paracetamolnya 2 bar. Kuantitinya 2. Paracetamol dong, itu beng. Nah, ini paracetamol cobain 6 bar. Tambah stok 6. Nah, di sini juga udah ada validator. Jadi ketika kuantiti yang ada lalu dari sisi penggunanya menginputkan lebih dari jumlah stok yang ada, maka akan ada notifikasi seperti ini. Oke. Sekarang bisa langsung simpan transaksi. Coba ini jadi 3 bar. Paracetamolnya 3. Lalu simpan transaksi. Ya, simpan transaksi. Oke. Nah, transaksi berhasil disimpan. Lalu untuk melihat datanya di mana, boleh close. Transaksinya lihat di riwayat transaksi. Nah, itu boleh diklik tuh row-nya yang tadi kasirnya Rafki, totalnya 156.000. Nah, di sini bisa langsung kelihatan detailnya dia beli apa aja gitu. Lalu di kiri bawah ada cetak stroke yang dimana ini menggunakan iText PDF untuk PDF reporting gitu. Boleh klik bar. Stroke berhasil dibuat.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan dari kode program yang telah saya buat pada tools kali ini. Yang pertama di sini ada kategori controller, di mana kategori controller ini saya membuat function untuk load data. Nah, load data ini akan melakukan pengambilan data melalui model kategori. Nah, kategori modelnya di sini ada get all. Get all ini langsung select bintang from kategori. Seperti query pada umumnya lah. Lalu di sini juga saya langsung melakukan looping, dimana pada saat looping juga saya menambahkan counter yang nantinya berfungsi untuk di display juga dari sisi view. Jadi selain ada counter, ada juga ID sama name. Lalu di sini looping, dan ketika kodenya ada sebuah kesalahan, maka akan turun ke catch, dan di catch ini saya membuat show message dialog untuk menampilkan error pesannya apa gitu. Jadi untuk mengantisipasi ketika looping datanya tuh error. Lalu yang kedua di sini ada function untuk insert, di mana parameternya sendiri, karena pada kategori ini itu cuma ada kolom nama, jadi parameternya tuh cuma ada nama doang gitu. Lalu di sini saya juga melakukan pengecekan jika namanya kosong dan jika nama kategorinya juga sudah tersedia. Nanti akan memunculkan message dialog masing-masing seperti ini. Lalu ketika dari validator tersebut sudah dilalui, maka akan melakukan insert, di mana insert ini akan terhubung ke model yang ini. Nah, yang insert ini. Lalu di sini sama seperti pada umumnya query insert gitu. Karena kategori ini cuma ada field name doang, nanti langsung insert. Nah, untuk pengecekan kategori sudah ada, di sini juga dilempar ke modelnya, dimana ketika nih query-nya seperti ini, jadi ketika si nama tersebut udah ada, maka akan error gitu. Jadi gak boleh ada nama yang sama. Lalu habis itu kategori berhasil ditambahkan ketika berhasil gitu, dan langsung melakukan load data lagi gitu. Langsung datanya itu di render. Kemudian di sini ada message dialog juga ketika untuk mengantisipasi jika insertnya tuh error. Lalu di sini ada juga function yang saya buat itu update, di mana update ini tuh parameternya ada ID sama name. Nah, ketika pengguna itu mengupdate nama kategori dan si namanya itu diisikan kosong, maka akan ke-trigger juga message dialog. Dan ketika berhasil, jika tidak ter-trigger gitu, maka akan langsung model update ID sama name-nya. Nah, untuk modelnya kayak gini. Jadi update kategori set namanya apa, karena kan di sini fieldnya itu cuma nama. Lalu where ID sesuai dengan parameter yang dikirim tadi dari controller. Nah, berikutnya di sini untuk delete ini juga sebenarnya sama kayak update gitu, membutuhkan parameter ID yang nantinya akan dilemparkan juga ke kategori model. Di sini langsung delete from kategori where ID-nya sesuai dengan yang dikirim, dan langsung dieksekusi. Dan akan muncul message dialog kategori berhasil dihapus. Dan ini sama seperti kode yang lainnya gitu, ada untuk mengantisipasi jika ada error. Nah, sekarang ada function untuk search, di mana search ini parameternya ada keyword. Jadi nanti keywordnya apa akan dilemparin langsung ke kategori modelnya nih. Jadi mencari kategori dengan keyword yang sudah dimasukkan gitu. Dan di sini juga menggunakan wildcard. Jadi bisa dicari dari depan atau dari belakang gitu. Kemudian saya juga membuat position controller. Sebetulnya untuk position controller ini kurang lebih sama dengan kategori controller.
karena fieldnya tuh cuma name juga sama gitu. Jadi di sini load data, insert, update, delete, search, jadi sama aja. Berikutnya yang saya buat juga ada transaction controller. Nah, untuk transaction controller ini membutuhkan beberapa model. Di sini ada model dari transactionnya tersendiri, lalu ada model employee sama model produk. Nah, kenapa harus ada model employee sama produk? Karena ketika kita membuat sebuah transaksi, kita juga harus menginputkan transaksi tersebut dilayani atau dihandle oleh pegawai yang mana gitu. Lalu pada transaksi tersebut juga membeli produk apa aja gitu. Nah, di sini untuk nge-load employee-nya, lalu nanti dimasukkan ke box selection gitu. Nah, ini juga sama nge-load products, lalu nah di sini ada function ketika save-nya. Jadi ketika nanti pengguna ngeklik save transaksi gitu, lalu kasir yang belum dipilih, maka akan muncul message dialog, dan ketika detail transaksinya kosong juga akan muncul message dialog. Kenapa ada detail transaksi kosong? Karena pada sistem kita ini satu transaksi itu bisa banyak barang gitu. Jadi saya pakai tabel pivot detail transaksi. Kemudian di sini langsung employee ID-nya apa, transaction ID-nya juga apa, lalu langsung dilakukan save. Nah, ini looping untuk barang-barang yang di checkout-nya gitu. Nanti langsung create transaction akan dilemparkan ke transaction modelnya. Nah, nanti create transaction-nya tuh di sini. Jadi transaksinya tuh dilayani oleh employee siapa. Nanti employee ID-nya langsung di save, langsung di sini itu nge-generate detailnya juga. Jadi pengguna tuh beli apa aja, terus quantity-nya berapa, price-nya berapa, dan totalnya berapa gitu harganya. Nah, untuk model yang reduce stock ini itu untuk mengurangi dari jumlah stok yang ada gitu. Sepertinya sekian video penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan, nama saya Akbar Maku. Saya dari kelompok Jayakarta akan mempresentasikan gimana logik dari kode saya. Saya di sini bertugas sebagai backend dari project ini, dan saya memegang 3 kode dari backend, yaitu ada produk, ada employee, ada transaction history. Nah, itu masing-masing ada 6 file yang saya bikin. Terus ya langsung saja kita masuk ke codingannya. Pertama di produk model. Nah, produk model itu fungsinya ada apa aja sih? Baik, kita lihat di sini. Ini adalah fungsi mengambil semua data di database, di tabel produk ya produk. Jadi kita ngambil data produk itu dari database, terus kita memakai fitur join. Jadi join sama kategorinya, karena kita ini ada relasinya. Produk mana produk ini? Produk ada relasinya ke kategori, jadi kita memakai join. Terus nah, kalau ini get available product. Nah, kalau ini fungsinya untuk mengambil produk yang stoknya masih ada. Jadi kalau stoknya 0, itu bakal keluar
warning di apa ya, pokoknya bakal keluar warning atau peringatan gitu di kalau stoknya nggak ada. Terus masuk ke sini, di bawah sini kita udah masuk ke fitur fungsi CRUD atau CRUD. Jadi di sini kita memasukkan data dengan yang sesuai atribut kita, yaitu nama, kategori, harga, sama stok gitu. Terus kalau kita mau update juga udah bisa. Kalau kita mau delete, ini fungsi untuk menghapus data. Kalau kita mau search, ini bakalan mencari nama si produknya gitu. Dan ini kita pakai live search ya. Jadi kalau misalkan sebelum di enter itu bakal langsung muncul gitu produknya gitu. Kalau fungsi get kategori ID by name itu fungsinya adalah mencari ID kategori berdasarkan nama kategori gitu. Terus masuk ke employee. Nah, employee ini sama kurang lebih sama produk. Ini dia mengambil semua data employee dari tabel employee di database dan melakukan join sama position karena dia punya relasi sama position. Terus get position ID by name. Get position ID by name ini fungsinya menerjemahkan nama jabatan menjadi ID jabatan untuk keperluan insert sama update gitu. Terus kalau fitur insert kita menambahkan ada crowd juga ya di sini. Jadi ada insert, ada update untuk mengupdate data, mengupdate nama kah atau posisinya kayak gitulah. Terus ada fitur delete. Nah, fitur delete ini dia menghapus data. Nah, ini kita juga punya fitur search gitu, kurang lebih sama lah kayak di produk. Terus kita masuk ke transaction. Nah, transaction juga sama, kita ngambil dari database transaksi gitu, yang dimana ini relasinya banyak ya, terus kita juga di sini get details. Kita punya fungsi get details. Nah, get details ini berfungsi mengambil rincian barang apa aja gitu yang dibeli. Jadi bakal muncul tuh di transaction history. Jadi kalau diklik misal nama orangnya itu bakal kelihatan
apa aja yang dibeli, subtotal price, kuantitinya berapa itu. Terus kalau controller itu kan berfungsi buat menghubungkan si fungsi dari model ini ke view. Jadi ini cuman mengembalikan lah, bukan mengembalikan. Oke, kita bahas load data. Load data itu apa sih? Nah, load data ini berfungsi untuk mengosongkan tabel GUI dan mengambil data dari model tadi, lalu mengisi tabel baris di view-nya, baris demi baris gitu di view-nya gitu. Nah, ini kita pakai combo box. Combo box ini berfungsi mengisi drop down dengan nama-nama kategori agar user nggak bisa semena-mena gitu memilih gitu. Nah, ini kita juga punya fitur insert, update, delete, search. Nah, kurang lebih sama lah. Terus juga ada di employee controller. Nah, di employee controller juga sama, ada load position yang dimana kita mengambil posisinya. Terus pakai combo box juga karena biar si user nggak asal ngisi gitu, nggak ngisi data yang baru. Terus ada insert, update, delete, search. Terus transaction history. Nah, kalau transaction history ini dia bedanya pakai load details, nggak pakai root, karena dia cuman menampilkan barang apa aja yang dibeli user gitu. Oke, sekian dari saya presentasinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian view atau antarmuka dari modul jabatan di aplikasi Toko Jayakarta. Kelas ini bernama Position View yang dibuat menggunakan library JavaSwing dan menggunakan metode MVC atau model View Controller. Di awal kode bisa kita lihat ada beberapa komponen utama seperti JTextFile dan juga JTable. JTextFile ini untuk input dan juga untuk JTable ini untuk menampilkan data. Dan tidak lupa juga ada button nih untuk aksi simpan, ubah, hapus dan juga clear. Satu hal yang penting di sini adalah adanya objek position controller, di mana ini tuh berfungsi untuk penghubung antara tampilan ini dengan logika database sehingga kode kita menjadi lebih rapi dan terorganisir. Masuk ke bagian konstruktor, saya mengatur tampilan jendela dengan judul Toko Jayakarta Strip Jabatan. Untuk tata letaknya, saya membagi UI ini menjadi beberapa bagian, yaitu bagian atas atau north berisi from panel untuk mengisi nama jabatan, button panel untuk tombol aksi, dan search panel untuk fitur pencarian. Lanjut, untuk bagian tengah saya letakkan tabel di dalam J-scroll panel agar data yang banyak tetap bisa di-scroll dengan nyaman. Khusus untuk tabel, saya juga menyembunyikan kolom ID atau kolom indeks 1 agar user hanya melihat nama jabatan saja. Tapi sistem tetap bisa mengenali ID tersebut untuk proses hapus atau ubah. Sekarang mari kita bahas bagaimana program ini merespon pengguna. Event click table
atau tabel, saya menambahkan mouse listener. Jadi saat baris di tabel diklik, datanya otomatis pindah ke kolom input di atas. Lalu tombol ubah dan hapus akan aktif. Fitur CRUD, tombol simpan akan mengambil teks dari inputan dan mengirimnya ke controller untuk disimpan. Tombol ubah dan hapus bekerja berdasarkan si select ID ya, yang didapat saat kita mengklik baris tabel tadi. Untuk fitur pencarian, saya menggunakan key adapter pada kolom cari. Artinya setiap kali user mengetik satu huruf saja, tabel akan langsung menyaring data secara real time tanpa harus menekan tombol cari. Nah, terakhir ada metode reset prompt. Metode ini sangat krusial untuk memastikan aplikasi kembali ke kondisi awal setelah sebuah aksi selesai. Metode ini akan mengosongkan kolom input dan juga menonaktifkan kembali tombol ubah atau hapus dan memuat ulang data terbaru dari database ke tabel. Jadi kesimpulannya, si class position ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola data jabatan dengan antarmuka yang responsif dan terintegrasi langsung dengan controller. Mungkin seperti itu. Selanjutnya akan menjelaskan kelas Transaction History View. Jika tadi kita membahas data master jabatan, di sini kita masuk ke bagian laporan atau riwayat transaksi yang terjadi di toko Jayakarta. Perbedaannya, di sini saya menggunakan dua tabel, yaitu dalam satu frame, yaitu tabel header dan juga tabel detail. Dimana yang header ini untuk di atas berisi ringkasan transaksi seperti ID, nama kasir, tanggal, dan juga total harga. Untuk yang tabel detail ini di bawah yang berisi rincian barang apa saja yang dibeli pada transaksi tersebut. Untuk memisahkan keduanya ini, saya menggunakan J-split panel dengan orientasi vertikal. Jadi user bisa menggeser batas antara tabel atas ataupun tabel bawah sesuai kebutuhan. Logika utama dari kelas ini adalah pada mouse click event di tabel header, dimana nantinya tuh ketika mengklik salah satu baris transaksi di tabel atas, program akan mengambil ID transaksi tersebut. ID ini kemudian dikirim ke Transaction History Controller melalui metode load detail. Hasilnya, si tabel ini bagian bawah akan otomatis terisi dengan rincian produk, yaitu jumlah KIT ataupun subtotal dan transaksi yang kita pilih tadi. Terus juga di sini saya menambahkan ini ya untuk yang G-split panelnya. Kita juga menambahkan export untuk PDF, di mana fitur unggulan di modul ini adalah tombol cetak struk. Di sini saya menambahkan kelas yaitu PDF exporter. Cara kerjanya, pertama, sistem mengecek apakah user sudah memilih transaksi di tabel, atau jika sudah, sistem mengambil data kasir, tanggal, dan seluruh isi tabel detail. Data tersebut kemudian diproses menjadi file PDF resmi yang siap dicetak sebagai bukti transaksi. Dengan adanya mode riwayat transaksi ini, pemilik toko ini tidak hanya bisa melihat data penjualan, tapi juga memiliki arsip digital dalam bentuk PDF. Secara keseluruhan, baik model jabatan maupun riwayat transaksi ini telah menerapkan prinsip pemisah tugas yang baik antara tampilan view, logika controller, dan juga PDF export. Masuk ke kelas main menu, ini adalah pintu masuk utama aplikasi. Di sini saya menggunakan G-frame dan juga border layout, di mana di bagian atas atau north terdapat judul toko Jayakarta dengan fontnya yang ini. Dan juga ini tuh untuk tampilannya yang modern ya, kenapa mengambil yang ini. Terus juga di bagian centernya kita menambahkan menu panel, di mana si panel ini tuh 6 baris satu kolom. Ini itu untuk tujuannya agar semua tombol menu memiliki ukuran yang seragam atau tersusun rapi. Dan juga saya membuat metode create
create button, dimana agar desain tombol ini seperti warna biru, kostum yang dan juga fontnya ya konsisten tanpa harus menulis kode yang sama berulang kali. Untuk navigasi, setiap tombol ini memiliki action listener yang berfungsi untuk membuka jendela view lain seperti kategori, jabatan, hingga transaksi. Baik, demikianlah penjelasan codingan saya. Mungkin bakalan dilanjut lagi oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianda Rafki dengan NPM 2330400092. Di sini saya sebagai front end dalam proyek tugas besar praktikum pemrograman. Di kelompok saya diberi tugas oleh ketua kelompok, yaitu membuat product view, transaction view, dan PDF exporter. Ada 3. Mungkin yang pertama saya jelaskan dulu, yang saya buat adalah product view. Di product view ini fungsi utamanya adalah sebagai halaman manajemen produk. Digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk, mengatur kategori, harga, dan stok produk, menampilkan daftar produk dalam tabel, melakukan pencarian produk. Jadi intinya di product view ini tuh adalah untuk mengelola master data produk yang akan dipakai saat transaksi. Jadi saya jelasin secara singkat saja. Mungkin kita lanjut ke transaction view. Pada transaction view ini, fungsi utamanya adalah sebagai halaman proses transaksi penjualan. Digunakan untuk memilih kasir dan produk, menambahkan produk ke transaksi, mengatur jumlah pembelian atau quantity, validasi stok agar tidak melebihi ketersediaan, menyimpan transaksi ke sistem. Jadi intinya adalah memproses penjualan dari produk yang sudah tersedia. Oke, yang terakhir saya membuat PDF exporter. Di PDF exporter ini, fungsi utamanya adalah sebagai pencetak struk transaksi dalam bentuk PDF. Digunakan untuk mengambil data transaksi dari tabel, menghitung total belanja, membuat struk pembayaran berformat PDF, menyediakan bukti transaksi untuk pelanggan. Jadi intinya adalah untuk menghasilkan struk resmi setelah transaksi selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Cantika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat. Pertama-tama di sini ada kode kategori view yang berfungsi untuk halaman antarmuka untuk mengelola kategori barang di sistem toko Jayakarta. Lalu di sini ada from panel yang berisi satu kolom input untuk mengetikkan nama kategori. Lalu di sini ada button panel yang berfungsi untuk tombol aksi seperti simpan, ubah, hapus, clear, yang diberikan nama berbeda agar pengguna tidak bingung. Lalu di sini ada search panel. Di sini ada search panel yang berfungsi sebagai kolom khusus untuk mencari kategori berdasarkan nama secara cepat. Lalu di sini ada tabel yang berfungsi untuk menampilkan semua data kategori yang tersimpan. Lalu di sini ada file employee view
yang berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan data pegawai. Di sini ada ini berfungsi sebagai nama dan email, lalu di bagian Jcombox ini sebagai jabatannya. Untuk Jtabel ini untuk menampilkan daftar pegawai. Lalu ada tombol aksi yang berfungsi sebagai tombol simpan, ubah, hapus, dan clear dengan warna yang berbeda sebagai penanda fungsinya. Lalu di sini ada file main yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi. Lalu ada bagian public static void ini berfungsi untuk perintah pertama yang dicari oleh Java untuk melalui program. Lalu ada main menu, ini berfungsi sebagai tombol-tombol navigasi seperti data pegawai, transaksi, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada set visible yang berfungsi untuk memunculkan jendela aplikasi ke layar tanpa baris ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dari demo aplikasi Toko Jayakarta, dan untuk presentasinya sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.